pernah ada ajaran yang seperti ini, namanya Apolinaris. Apolinaris itu menganggap bahwa Yesus itu tidak punya roh kemanusiaan, berarti bukan manusia sepenuhnya. Konsili-konsili gereja, termasuk konsili Efesus yang kemudian dulu pernah menjadi perselisihan antara mazhab Antioquia, School of Antioch dan School of Alexandria. Itu kira-kira Yesus itu bagaimana maujudnya itu, firman menjadi manusia itu. Maka perselisihan-perselisihan itu di pertikaian itu diselesaikan. Salah satunya rumusan yang disebut rumusan penyatuan kembali setelah konsili Efesus, yang kemudian diterima oleh pihak Alexandria, yaitu Kyrillos dari Alexandria, yang mengatakan bahwa hanya ada satu Kristus, satu Tuhan, satu Mukolis, satu Juru Selamat, yaitu firman yang menjadi manusia. Rumusan Kyrillos diterima di sini. Miapesis satu itu satu kodrat ganda. Dalam kodrat ganda itu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya insan. Kamil bin nasub wa finasil nafsil wa kamil bilahun. Sepenuhnya insani berarti punya tubuh, jiwa dan roh. Sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah. Jadi Allah itu satu. Jangan membayangkan Allah di sini tidak ada Allah di sana. Berarti Allah terikat oleh ruang dan waktu. Ketika kita menanya berarti ada dua. Nah, ya toh? Berarti kalau Allah di sini, engkau di sana, itu keterbatasan manusia. Aku di sini, engkau di sana, memang beda. Itu kan karena kita manusia terikat oleh ruang dan waktu. Di dunia ini tidak pernah ada satu jengkal wilayah pun yang tidak atau yang absen dari kehadiran ilahi. Allah itu ada di mana-mana, tapi di mana-mana itu bukan Allah. Kalau Allah itu ada di mana-mana, artinya Allah itu omnipresent, Allah itu maha hadir. Tetapi kalau di mana-mana adalah Allah, itu panteisme. Segala sesuatu adalah Allah, itu beda. Jadi untuk melawan ajaran Apolinaris, gereja menegaskan Yesus itu sepenuhnya manusia sebagai anak Maryam. Dia sepenuhnya Allah dalam kodrat ilahinya sebagai anak Allah, musawin lil abi bijawharihi, yang sehakikat dengan Allah di dalam pokok asal jauhar zat ausia substan. Itu satu. Seperti pikiran saya satu dalam diri saya, maka dikatakan zat al-ilahiyah lahu al-kalimah war-ruh. Dia memiliki kalimah dan ruh. Yesus sebagai firman Allah itu adalah Allah. Firman Allah itu menjadi manusia. Maka dikatakan turun karena Allah itu maha tinggi. Ya, nazzala minas samai wa tajassada bi rohil qudus. Turun dari surga wa tajassada bi rohil qudus, dan menjadi berinkarnasi wa tajassada dengan kuasa Roh Kudus wa ta'anas, dan menjadi manusia. Ingat penciptaan mula-mula. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Bershit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret Viha aret ayeta tohu wa bohu. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Vihosek alfenetehom, dan kegelapan meliputi samudra raya. Viruah Elohim, dan roh Allah, ini Roh Kudus, merakefet, menaungi, mengerami, memberi hidup, melayang-layang ibaratnya di atas permukaan air. Kehidupan yang mati menjadi hidup karena roh Allah. Itulah penciptaan mula-mula. Adam pun dari debu tanah dihembusi oleh roh Allah menjadi makhluk yang hidup. Kristus adalah Adam yang terakhir.
Dia menjadi model Adam yang sudah jatuh, yaitu Adam yang pertama, menjadi bapak kebinasaan. Firman Allah mengatakan dia akan disebut Bapa yang kekal, menjadi titik balik dari Adam yang jatuh, Adam yang fana, Adam yang jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi Adam yang terakhir. Maka menjadinya tajasata bi Rohil Kudus itu seperti Roh Kudus merakefet alfene amayim. Maka kuasa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lah kata menaungi, Roh Kudus akan turun atasmu. Itu berarti Roh Kudus yang adalah rohnya Allah bersama dengan firman yang kekal dengan Allah itu memberi hidup kepada Yesus Kristus yang jadinya karena firman yang menjadi manusia tadi. Jadi di situ ada dua dalam konteks, bukan diopesit, ada dua bahasan. Yang pertama, Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, sepenuhnya manusia. Kalau dia tidak punya roh insani, berarti Yesus tidak sepenuhnya manusia. Tetapi Kyrillos mengatakan begini, saya mengatakan bahwa itu Hujatul Iman, pembela iman al-mustaqim, dia mengatakan dengan cara sedemikian rupa firman menjadi manusia, menyatukan secara hipostasis dengan kodrat kemanusiaan, tanpa bercampur, tanpa berubah. Ya, tanpa bercampur, tanpa berubah. Jadi ketika firman menjadi manusia tidak mengubah firman Allah, atau manusia itu menjadi larutan yang sedemikian rupa bercampur dengan ketuhanan, tidak seperti itu. Tetapi sedemikian rupa firman itu menjadi manusia, tidak terbagi, tidak terpisah, tidak bercampur, tidak berubah. Kemanusiaan Yesus itu menjadi sekinah Allah yang baru. Makanya dikatakan, robohkanlah bait Allah ini, dalam waktu 3 tahun aku akan membangunnya. Orang Yahudi kebingungan mengatakan, 46 tahun saya membangun bait Allah ini, kamu merobohkan 3 hari? Alkitab mengatakan yang dimaksudkannya adalah kebangkitannya. Itulah tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus itu sama dengan tubuh yang sebelumnya. Identitasnya masih bisa dilihat oleh Thomas, masih dilihat oleh para muridnya yang kehilangan harapan, nyaris kehilangan harapan, kembali ke profesinya semula sebagai seorang penjala. Itu Tuhan. Identitasnya, karakteristiknya masih dikenal. Tetapi Yesus yang sama, yang menyertai mereka kemarin, ternyata ketika pintu-pintu tertutup, para murid ketakutan dengan orang Yahudi, tiba-tiba dia muncul di situ dan mengatakan salam bagimu. Tubuh yang tidak terikat lagi oleh ruang, oleh waktu, oleh keterbatasan. Tubuh yang menjadi mahadir tetapi tetap tubuh. Tubuh Kristus itu menjadi model tubuh kebangkitan kita, menjadi model tubuh surgawi. Dan nanti kita akan ketemu dengan identitas kita yang kita kenal. Saya kenal Pak Joko, saya kenal Pak Heni, saya kenal Pak Irianto, saya kenal Ibu Miska. Di sana nanti, tetapi di sana sudah tidak ada fresh care, tidak ada minyak angin, tidak ada minyak kayu putih, minyak gondopuro, tidak ada lagi. Karena kita sudah lepas daripada kelapukan hidup. Kita kembali kepada fitrah penciptaan kita semula, yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaannya tetap bisa dibedakan dengan firman Allah yang kekal, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda memisahkan, oh ini tubuhnya Yesus yang manusia, ini Yesus yang firman. Memang kalau Yesus yang manusia di sini, firman Allah tidak bisa ada di sini, tapi ada di sana. Kita jangan membayangkan Tuhan dalam konteks ruang dan waktu. Ketika kita membayangkan Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, jangan membayangkan bagaimana cara duduknya. Itu gambaran tentang sekinah ilahi. Sekinah itu adalah cara hadir Allah, ya, sekinah ilahi. Nah, ini ada season khususnya sebetulnya seperti ini. Terlalu singkat untuk dijawab. Tapi yang jelas, ajaran yang mengatakan Yesus tidak punya roh manusia itu bertentangan dengan Alkitab sendiri.
Yesus menyerahkan rohnya, menyerahkan nyawanya. Dia punya roh, ma insani. Tapi roh insani sedemikian rupa secara hipostasis disatukan dengan firman Allah, menyatukan dirinya dengan tubuh kemanusiaan itu tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, tanpa terpisah. Dan antara gereja timur Kalsedonia dan gereja barat itu sudah menandatangani yang namanya Christological Agreement. Ini ditulis oleh Bapak Syenoda Tobiatul Masih, The Nature of Christ. Di statement terakhir ini ada tentang apa yang Bapak tanyakan. Kami percaya, ya, nu'min an rabbina wa ilahina wa muqallisna Yesu al-Masih al-kalimatul mutajasad huwa kamilu fil lahutihi wa kamilu fin nasutihi. Dia sepenuhnya dalam keilahian dan sepenuhnya dalam kemanusiaan. Dia menjadikan kemanusiaan satu sedemikian rupa dengan keilahiannya tanpa percampuran, tanpa pengaburan, ya. Keilahiannya tidak terpisah dari kemanusiaannya walaupun hanya dalam segenap pandang, sekejap pandangan. Tidak pernah terpisah dari kemanusiaan walaupun hanya sekejap mata. Berarti tubuh Shekinah Yesus juga tidak pernah terpisah dari Allah di surga nanti. Tetapi orang bisa melihat tatkala kita menyatukan diri kita dengan Allah, kita tidak menyatu dengan kodrat ilahi firman Allah. Karena manusia itu fana, Tuhan itu baka, alkoholik. Tidak mungkin alkoholik menyatu dengan alam makhluk. Itu jubuhe kawula Gusti. Manusia akan menyatu dengan tubuh kemuliaan Sang Kristus. Itulah yang namanya teosis, pengilahian. Itulah yang namanya manunggaling kawula Gusti dalam perspektif kekristenan timur. Jadi teosis itu bukan manusia jadi Allah, tidak. Manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kemanusiaan kita tidak lebur. Sedemikian itu pula maka tamsil, gambaran tentang satunya Kristus tapi satu kodrat ganda, tidak menghilangkan kemanusiaannya, tidak menghilangkan keilahiannya. Tapi yang ilahi itu menyatukan dengan kemanusiaannya sedemikian rupa tanpa pernah berpisah sekejap mata. Nah ini memang bahasa tinggi ini kan. Tapi kalau sering-sering mendengar, lama-lama nggak tinggi juga, lama-lama middle agak rendah, lama-lama biasa juga. Tapi memang saya itu ya sejak SMP SMA itu bacaan saya itu manunggaling kawula Gusti, terus kemudian ngupati sangkan paran. Di bacaan saya itu selain bacaan kitab-kitab Islam, Hindu, Buddha, itu saya membaca buku kebatinan dulu. Tapi ketika saya melihat bahwa iman ke Tobiatul Masih, wah ini sing tak boleh ini gitu. Artinya intelektual saya juga terpenuhi, tapi rasa saya tidak hilang. Ini penting bagaimana mensinergikan antara kebutuhan intelektualitas kita dan kebutuhan rasa kita. Kekristenan tidak menganut jubuhing kawula Gusti, tapi manunggalin kawula Gusti. Manunggal bukan dengan zat ilahi, manunggal dengan tubuh Kristus. Kenapa? Karena sosok insan kamil itu kan Yesus. Insan kamil itu bukan ajaran Islam. Gereja Syria sudah mengenal insan kamil sebelum munculnya tasawuf Islam. Insan kamil itu manusia Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu menjadi model kemanusiaan paripurna. Seperti itu pula nanti kita akan kembali ke fitrah kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ibarat besi dengan api. Api itu membakar besi itu. Semakin besi itu tajam, tapi api tetap api, besi tetap besi. Gitu. Kalau di Jawa kan lain. Lir manis kelawan madu dirasane ing kono. Jumbo kalau itu. Mbuh ndi madune mbuh legine sing penting dadi sitok.
Tapi kalau iman Kristen terbedakan, karena kemanusiaan Yesus itu menjadi model insan kamil dan menjadi tubuh kebangkitan nanti. Makanya kita percaya dengan pengakuan iman kita dan percaya pada kebangkitan daging. Berarti Yesus bangkit dengan kemanusiaannya yang utuh, menjadi model Sayyidina Allah nanti di surga. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya pernah ngobrol begini itu di Keraton Solo sampai jam 2:30 pagi. Kalau ngomong suara saya getar-getarkan sedikit gitu, sampai orang mantuk begini semua. Mijile sabdo langgeng saking Gusti Allah kang maha langgeng ing jaman kelanggengan. Orang Jawa kan seneng kalau ngomong diputar-putar gitu kan. Jadi orang mengatakan, wah ini terlalu sophisticated. Justru orang Jawa itu semakin sulit itu digoleki. Nek terlalu sederhana. Allah kita siapanya Yesus orang gelem orang Jawa yang ngono itu. Terlalu sederhana itu gitu. Salah lagi sederhana. Allah kita siapa namanya? Bukan Yesus, Allahnya Allah. Yesus itu nama kemanusiaan Sang Firman itu. Ini sering salah kaprah orang. Makanya kalau Quran tadi menyangkal kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Yesus, cocok kalau yang mengatakan Allah kita siapa namanya Yesus, ya itu cocok itu. Iya loh, padahal bukan itu, ada lagi rumus baptis yang kacau-kacau itu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu masih benar karena apa? Dua rumus digabungkan, satunya Matius, satunya Kisah Rasul. Tetapi kalau itu ya itu salah itu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus itu salah itu. Tuhan Yesus Kristus itu adalah wujud inkarnasinya Firman, bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka ini penting ya. Dasar-dasar iman kita tentang Tritunggal, tajasut al-kalimah, Firman yang menjadi manusia, ini harus clear. Supaya kalau menghadapi fatwa-fatwa yang kayak begini gampang sekali jawabannya. Ini gregetan saya yang kedua. Yang pertama saya menulis buku sekitar 123 halaman, Juz Asaf itu, karena kita pernah dihapusi gerakan atas nama Ahmadiyah. 10 hari bukunya jadi tahun 2011. Ini sudah 5 hari belum jadi karena mata tadi. Sebetulnya kalau ini jadi ini buku saya ini. Nanti doakan saya sehat aja lah. Saya minta doa saya supaya mata saya itu cemerlang kembali, cepat-cepat saya tidak keluar air kalau saya membaca. Kalau itu jadi, itu akan menjadi tanggapan atas fatwa-fatwa haram seputar Natal. Itu kan spektakuler kalau muncul. Saya malah nulisnya itu dalam apa ya? Di dalam bahasa akademis yang tidak banyak guyonannya, tapi serius. Jadi kalau nggak dibuat guyonan, nggak ngerti orang soalnya. Itu nanti akan saya kirimkan ke Pak Jokowi, saya kirimkan kemana-mana, saya kirim biar tahulah Kristen itu tidak serendah apa yang kamu pikir. Habis itu saya nulis Bhinneka Tunggal Ika dan implementasinya dalam bina negara supaya ada perimbangannya. Pak Bambang itu tidak hanya ngomong tentang Tritunggal, tentang imannya sendiri, tapi ngomong Pancasila juga gitu loh. Kita ini harus dipinang oleh negara, jangan kita minta-minta dipinang. Anda tahu saya kasih jurusannya dipinang negara. Belajarlah sesuatu yang pemerintah tidak bisa, pasti ada dicari. Bhinneka Tunggal Ika itu kan nggak ada yang ngerti sejarahnya. Padahal kalau saya ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika di Bali banyak orang yang tahu itu. Cuman kalau yang ngomong saya lain sekali, karena apa? Bumbunya itu yang lebih penting daripada substansinya kan. Makanya belajarlah masak yang enak supaya orang lain lupa kalau sekalipun kita itu hanya koki, tapi seolah-olah kita yang menciptakan. Padahal yang menciptakan Putan Tular, bukan saya itu. Ya, tapi Putan Tular sudah mati, yang hidup sekarang saya. Nanti kalau sudah mati saya lain lagi nanti generasi berikutnya. Tuhan memberkati kita Pak. Tapi artinya minta maaf, nanti di buku saya yang kedua, ya, bukan yang kedua, buku saya yang nggak terencana ini, gara-gara ada fatwa-fatwa ini muncul buku lagi baru. Sebentar lagi jadi, percaya sama saya punya iman. Nggak sampai 1 bulan sudah terbit buku. Saya itu kalau sudah punya kemauan, yang lain-lain saya cancel. Pokoknya harus jadi. Supaya apa? Kita ini sih apa ya, capek kita setiap Natal rame. Setiap Natal rame, tangan ini kan males kalau tulis terus begini kan. Saya sudah siapkan itu tayangan-tayangan singkat. Nanti setiap menjelang bulan Oktober, nanti kita berantai, kita munculkan. Siapa yang bilang Tuhan beranak, bro, primitif sekali, tulis kira-kira berapa lembar itu kan.
pesannya sampai tak 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 gitu. Sebelum mereka mulai kita duluin. Terus misalnya siapa bilang ketiga dan yang tiga? Nggak ada tuh iman seperti itu. Anda yang bikin bahasa yang ngejek itu, saya bahasa yang bakunya itu. Jadi sebelum nanti orang nyebarin fatwa seperti itu, November kita sudah start gitu. Setiap tahun nanti mereka punya kreasi baru, kita bikin lagi. Seharusnya setiap Desember itu kita harus bertapa 2 minggu, nunggu perkacauan, kita balas perkacauan, dan kemudian kita bikin itu cepat. Intinya bukan untuk gereja juga, untuk yang lain juga gitu. Saya kasih teman di Bali, kalau ini bukan soal bela Ahok, tapi hanya bela Basuki Cahayapurnama. Dan memang dia tidak salah persoalannya. Saya tidak bela Ahok, saya bela Basuki Cahayapurnama. Kalau dikatakan ini Pak Den Samsudin yang begini, saya benar-benar tidak menduga kalau orang sekali berbeliau kok kayak begitu omongannya itu. Kalau Ahok tidak dipenjara, saya akan memimpin perlawanan. Perlawanan cap apalah nantilah, itu tergantung kemudian jilid keberapa itu kan. Tapi bagaimana negara kok bisa didesak oleh massa? Itu tidak bisa, itu negara tidak ada wibawanya. Yang pertama, yang kedua, proses hukum sedang berjalan. Berarti kalau dia sudah mengatakan kalau Ahok tidak dipercaya, berarti konsepnya harus masuk penjara. Sebelum ada pembuktian masa masuk penjara. Ini negara hukum ini. Yang kemudian, karena Ahok telah masuk ke ranah tafsir orang lain, iya kan? Itu yang dipersalahkan. Kenapa dia ngutip Quran? Nah, kalau sekedar itu muridnya ISC juga temannya Pak Jokowi sudah nulis itu tanggapannya di internet panjang sekali. Saya tulis bagus sekali itu, anak saya itu di Malang pernah ikut kelas saya. Tulisannya lumayan, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Dia hanya membela agama Kristen. Kalau dia hanya membela imannya sendiri, mengatakan kalau orang Weda membaca, kalau orang Sudra membaca Weda, maka telinganya harus dicor. Lah, berarti agama Hindu hanya untuk orang India, agama Kristen hanya untuk orang Israel, hanya Islam yang rahmatan lil alamin. Karep-karep mudah apa? Ngomong itu tidak apa-apa, itu agamamu. Tapi jangan saya juga menafsir kitab orang lain gitu. Ahok nyentil sedikit aja bisa rame seluruh Indonesia, gitu. Tapi gara-gara Ahok itu Donald Trump menang itu. Ahok efek itu mikir 2 kali dia mau bersahabat dengan kelompok-kelompok intoleran seperti ini. Di atas kertas semua hasil survei Hillary Clinton di atas angin. Tiba-tiba setelah itu pasukan putih-putih kumpul di Jakarta itu kan efeknya seluruh dunia. Aduh, jangan macam-macam dengan yang satu ini. Mikir 2 kali, akhirnya ada berkatnya juga untuk Amerika. Donald Trump menang, ya kan? Saya pikir ini harus kita majukan supaya katanya kalau orang Kristen disuruh protes, nggak akan ada gerakannya. Mana itu GMKI, mana itu PIKI, mana? Saya salut dengan PM Green, maju terus. Karena apa? Ini memberi penyeimbang gitu. Terus kemudian yang agama Hindu ini, saya tanya sendiri kepada ahlinya, beli bagaimana itu teks Gautama Resi itu kira-kira tahun 2001, 2000-an zamannya ISIS sering ada acara di Bali. Itu maksudnya gini, kalau baca Weda serahkan kepada kasta Brahmana, kalau baca tentang ilmu perang serahkan pada kesatria, kalau ilmu pemerintahan serahkan kepada para ksatria, para raja, kalau urusan soal bursa saham dan urusan pada kaum Waisya, kaum pedagang. Orang Weda tapi nggak boleh juga membaca Weda, tapi telinganya harus demikian dipertajam seolah-olah dicor dulu baru ngerti gitu loh maksudnya. Ini omongannya orang Hindu, berarti Departemen Agama mengusik Hindu loh. Ayo sekarang kalau Ahok disalahkan, ini lebih menafsirkan. Ahok cuma ngutip, nggak nafsir. Tapi ya sudah, ini memang bukan agama, ini politik semuanya ini. Saya berharap kontroversi ini segera berakhir, dan yang benar nyatakan benar, yang salah nyatakan salah, kan itu keadilan toh. Tetapi supaya kita tidak hanya jadi objek permainan orang, marilah kita jadi pemain sekarang. Tahun depan lewat fatwa-fatwa Natal yang kita tanggapi itu,
Bulan November harus Anda yang memulai. Siapa bilang Tuhan beranak, bro, gitu loh. Itu terus berantai. Itu kalau jadi viral di media sosial, orang malu untuk mengejek kita. Seperti itu kira-kira. Ini perang wacana, perang di media. Tuhan memberkati. Harapan saya tidak ada yang bertanya lagi karena waktunya sudah habis. Id milad Said wa sanah jadid kullu am wa antum bikhair. Selamat tahun baru dan selamat Natal dan tahun baru. Kiranya sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih puji Tuhan. Kami serahkan pada panitia untuk bagaimana cara selanjutnya. Silakan. Dan Pak Bambang Nursena untuk kajian mengawali tahun dan sekaligus juga ini pembukaan untuk kajian-kajian kita berikutnya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan bertemu lagi bulan depan. Nanti kita akan umumkan melalui SMS atau WA atau Facebook ya, atau Messenger. Kita akan undang Bapak Ibu dan teman-teman untuk kembali kita belajar bersama di tempat ini dengan tema yang tentu lebih menarik lagi, karena setiap bulan kita akan mengkaji dengan tema-tema yang baru, yang up to date. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan sampai bertemu bulan depan. Untuk itu kita akan menutup acara ini dengan doa bersama. Saya mohon untuk Pak Joko untuk memimpin kita di dalam doa. Ini tamu kita jauh dari Banjarmasin. Kalau tadi ada dari Jepara, terima kasih untuk kehadirannya. Dari Jepara bisa datang. Paling jauh dari Singapura. Saya ini mau berdoa, ya ragu-ragu. Orangnya semuanya ahli semua di sini. Bahasa apa yang mau saya pakai? Kalau pakai bahasa Jawa ngending, ahlinya Pak Bambang. Mau bahasa Arab juga gitu. Jadi bingung saya doanya ini. Ada senior-senior saya di sini. Baik, monggo kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu. Kalau pada malam hari ini kami boleh dicerahkan, iman kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan iman kami apabila ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, dan pakailah kami semuanya supaya setiap saat juga kami boleh bertanggung jawab ketika ada tantangan itu. Kau berkati kami semuanya dalam perjalanan kami pulang, supaya kami tiba di rumah dengan sukacita, kami tiba di rumah dengan selamat, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami hari demi hari. Terlebih Kau memberkati Pak Bambang, yang dalam kehidupannya Kau melihat sendiri Tuhan, bagaimana kesehatannya. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, biarlah tangan Tuhan yang merajut, menenun setiap jiwa, setiap tubuh, juga memberikan suatu hal yang istimewa kepada Pak Bambang, sehingga boleh tetap sehat dan tetap sukacita untuk melayani Tuhan dengan talentanya. Berkati dan pakai semakin hari semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Bambang dan anak-anak yang setia mendampingi, yang setia menghibur, bahkan yang setia untuk melayani Pak Bambang. Terima kasih Bapa. Terima kasih, urapi kami semua dengan kuasa yang luar biasa. Ampuni segala dan kilap kami. Terpujilah nama-Mu ya Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Joko, sampai ketemu bulan depan. Dan jangan lupa sebelum pulang ada konsumsi yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Shalom Aleichem Beshem Hamasiyah.